Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar tunggal, persatuan moneter, dan kebijakan pembangunan regional. Uni Eropa telah dimulai pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk memperkenalkan integrasi ekonomi. Proses integrasi ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua melalui kerjasama ekonomi. Uni Eropa diluncurkan sebagai eksperimen terbatas dalam kerjasama ekonomi yang berlangsung pada tahun 1960 hingga 1970-an. Kemudian, di tahun 1980, peluncuran inisiatif baru untuk menyelesaikan permasalahan pasar tunggal dan kesepakatan mengenai langkah-langkah yang mengarah pada pembentukan serikat moneter dan adopsi mata uang tunggal euro di seluruh zona euro. Pada awal tahun 1980-an, Uni Eropa telah menghadapi banyak permasalahan seperti krisis energi, ketidakstabilan nilai tukar, pengangguran yang tinggi, rendahnya pertumbuhan produktivitas, dan stagnasi ekonomi. Melalui pasar tunggal telah memberikan banyak bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan kekayaan, perusahaan-perusahaan Eropa menjadi lebih besar dan lebih kompetitif, serta perdagangan dan investasi asing terus berkembang. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, negara-negara anggota sangat menyadari bahwa integrasi ekonomi dan pertumbuhan pasar tunggal tidak memberikan manfaat yang sama bagi seluruh wilayah Uni Eropa. Pembangunan ekonomi dan sosial tetap goyah selama masih ada perbedaan dalam tingkat kekayaan, pendapatan, dan peluang. Selanjutnya yaitu Pasar Tunggal dan Eropa 2020. Berdasarkan pada Perjanjian Roma, integrasi Eropa dilakukan untuk menyelesaikan pasar tunggal Eropa di mana akan ada pergerakan secara bebas, uang, serta barang dan jasa. Kemajuan awalnya tidak merata, yang pada akhirnya mengarah pada gagasan untuk meluncurkan kembali Eropa yang akan menjadi dasar dari Perundang-undang Eropa Tunggal. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan hambatan yang tersisa pada pasar tunggal, yang kemudian mengambil 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu hambatan fisik, di mana pemeriksaan bea cukai internal dan perbatasan tetap ada karena pemerintah nasional berusaha untuk mengontrol pergerakan orang, terutama imigran ilegal, memungut pajak dan cukai atas barang-barang yang diperdagangkan, serta menegakkan standar kesehatan yang berbeda. Akan tetapi pemeriksaan tersebut kemudian dihapus secara bertahap selama akhir periode 1980 dan awal 1990-an. Yang kedua yaitu hambatan fiskal. Di sini pajak tidak langsung menyebabkan distorsi persaingan dan perbedaan harga yang tidak wajar di antara negara-negara anggota, dan dengan demikian membentuk hambatan bagi pasar tunggal. Yang menjadi permasalahan adalah perbedaan tarif pajak tambahan nilai PPN dan pajak konsumsi, dan cukai atas barang-barang seperti tembakau dan alkohol. Kemudian yang ketiga yaitu hambatan teknis. Peraturan dan standar teknis berbeda-beda. Sebagian besar didasarkan pada kekhawatiran tentang keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dan konsumen. Banyak komunitas di negara-negara Eropa telah mencoba untuk mengembangkan standar-standar di seluruh wilayah-wilayah Eropa. Akan tetapi, tugas yang memakan waktu ini tidak banyak membantu untuk menghilangkan citra umum tentang campur tangan kaum Eurokrat. Meskipun ada banyak kemajuan selama periode ini, ada juga kemajuan yang lebih sedikit daripada yang diinginkan oleh pendukung pasar tunggal, serta seruan di akhir tahun 1990-an yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Perdana Menteri Spanyol Jorge Maria Aznar untuk fokus baru dalam memodernisasi ekonomi Eropa. Oleh karena itu, pertemuan Dewan Eropa di Lisbon pada bulan Maret tahun 2000-an menetapkan tujuan untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk menyelesaikan pasar tunggal dan mengangkat Uni Eropa ke tingkat daya saing dan dinamisme yang merupakan ciri khas dari ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, strategi tersebut
dirumuskan kembali sebagai Eropa 2020 dengan penekanan baru pada inovasi, pendidikan, inklusif sosial, kebijakan iklim dan energi, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya lapangan kerja yang semuanya harus diselesaikan pada tahun 2020. Untuk mencapai tujuan Eropa 2020 ini, Uni Eropa menciptakan Semester Eropa, di mana negara-negara anggota menyelaraskan kebijakan anggaran dan ekonomi mereka dengan tujuan-tujuan Uni Eropa yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun tidak semua hambatan dihilangkan, pasar tunggal telah membuat kemajuan yang lebih cepat di wilayah-wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Dampak dari hampir selesainya pasar tunggal ini diilustrasikan oleh kemajuan dalam 4 bidang kebijakan. Yang pertama yaitu hak tinggal, di mana semua warga negara atau penduduk sah dari negara-negara anggota Uni Eropa memiliki hak untuk masuk dan tinggal di negara anggota Uni Eropa lainnya. Selain itu, warga negara dari negara anggota berhak atas perawatan kesehatan di semua negara anggota lainnya apabila diperlukan. Mereka juga dapat membeli barang dan jasa untuk penggunaan pribadi dan membawanya balik ke negara asal. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk bekerja, belajar, menetap, atau pensiun di negara anggota lainnya. Dan untuk terdaftar di lembaga pendidikan dengan syarat mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri. Setelah mereka pensiun, mereka masih tetap diizinkan untuk tinggal di negara tempat mereka bekerja dengan akses yang sama ke tunjangan pensiun seperti warga negara setempat. Mereka juga dapat memilih atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum lokal dan juga dapat memilih atau mencalonkan diri dalam pemilihan Parlemen Eropa. Itu saja dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi. Salah satu prioritas kebijakan ekonomi Uni Eropa adalah membangun sistem jaringan Trans-Eropa yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem transportasi, pasokan energi, dan telekomunikasi negara-negara anggotanya, sehingga menyatukan Uni Eropa dan mempromosikan mobilitas. Kebijakan TEN ini mendapatkan dasar hukum dengan Maastricht dan sejak saat itu daftar proyek prioritas telah dikembangkan dan banyak diantaranya sedang dalam proses pengerjaan. Jaringan kereta api di seluruh Eropa sedang direncanakan termasuk 30 sumbu prioritas seperti sistem kereta cepat dari Paris sampai London dan jalur kereta cepat melalui Eropa Barat Daya dan Timur. Sementara itu, sistem jalan raya Eropa bertujuan untuk menghubungkan jalan tol yang ada di Inggris serta mengisi kekurangan kritis di daerah pinggiran Uni Eropa yang lebih miskin. Selanjutnya ada penggabungan dan akuisisi perusahaan. Sebelum Perang Dunia II, banyak perusahaan terbesar di dunia yang berasal dari Eropa. Mereka lebih global dalam cakupan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang di Amerika dan mendapatkan keuntungan dari pasar yang diutamakan oleh kolonialisme. Namun setelah Perang Dunia II, perusahaan-perusahaan Eropa secara bertahap kehilangan pasar di dalam negeri dan luar negeri akibat persaingan, pertama dari Amerika Serikat, kemudian dari Jepang. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Jepang lebih dinamis, berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan, dan memiliki akses ke pasar domestik yang besar. Sementara itu, di bisnis Eropa terhambat dalam upayanya untuk bergerak melintasi batas negara ke negara tetangga, menghadapi pajak merger dan pajak keuntungan modal, pajak berganda atas keuntungan perusahaan. Dan juga sistem hukum yang berbeda, dan perbedaan dalam regulasi dan standar. Meskipun mengalami hambatan dalam ekspansi lintas batas, pengembangan pasar tunggal Eropa dan perubahan regulasi telah mendorong lonjakan merger dan akuisi di Eropa sejak pertengahan 1980-an yang menjadikan pasar Eropa lebih kompetitif dan mengubah landscape bisnis global. Dan yang terakhir ada kebijakan persaingan. Kebijakan persaingan Uni Eropa
itu bertujuan untuk mencegah distorsi pasar yang disebabkan oleh monopoli dan kartel, serta untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar. Melalui regulasi yang ketat, Komisi Eropa telah berhasil memblokir beberapa merger yang dianggap merugikan pasar, termasuk kasus-kasus besar seperti akuisisi Honeywell oleh General Electric. Nah, tindakan terbaru terhadap Google menunjukkan komitmen Uni Eropa untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar digital. Meskipun ada kritik mengenai perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan tentang monetary union. Pengenalan mata uang euro sebagai mata uang resmi di zona euro dimulai pada 1 Januari tahun 1999, ketika euro diperkenalkan sebagai unit moneter non-tunai, dan pada 1 Januari 2002, euro mulai beredar dalam bentuk uang kertas dan koin. Banyak 19 negara anggota Uni Eropa kini menggunakan euro, yang merupakan pencapaian ekonomi dan politik signifikan karena negara tersebut secara sukarela melepaskan mata uang nasional mereka. Proses pembentukan euro dimulai dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1991 yang menetapkan kriteria konvergensi bagi negara-negara yang ingin bergabung dalam mata uang tunggal. Kriteria tersebut mencakup defisit anggaran nasional, utang publik, inflasi, dan suku bunga jangka panjang. Meskipun ada tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua dan krisis energi tahun 1970-an, euro akhirnya menjadi simbol integrasi ekonomi di Eropa. Pentingnya euro tidak hanya terletak pada stabilitas ekonomi di dalam zona euro, tetapi juga pada dampaknya terhadap posisi global mata uang. Dengan diperkenalkannya euro, Eropa memiliki mata uang yang dapat bersaing dengan dolar Amerika Serikat dan yen Jepang, memberikan tantangan baru bagi dominasi dolar yang telah berlangsung sejak tahun 1950-an. Euro menjadi simbol kekuatan ekonomi Eropa dan berkontribusi pada upaya untuk menciptakan pasar tunggal yang lebih terintegrasi. Dengan adanya mata uang tunggal, transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan biaya konversi mata uang berkurang, yang pada gilirannya mendorong perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. Namun, perjalanan euro tidak selalu mulus. Krisis utang yang melanda beberapa negara anggota seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal menunjukkan kerentanan sistem moneter ini. Ketidakmampuan beberapa negara untuk memenuhi kriteria konvergensi dan menghadapi tantangan ekonomi domestik memicu ketidakstabilan di seluruh zona euro. Krisis ini menyoroti pentingnya kerjasama yang lebih erat dalam kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara anggota, serta perlunya reformasi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas euro ke depan. Meskipun demikian, euro tetap menjadi salah satu pencapaian paling penting dalam sejarah integrasi Eropa, mencerminkan komitmen negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Yaitu penjelasan tentang tahapan dari implementasi euro. Euro diperkenalkan dalam beberapa tahap. Tahap kedua dimulai pada tanggal 1 Januari 1999 ketika euro mulai terlihat sebagai mata uang elektronik. Negara-negara peserta menetapkan nilai tukar tetap mata uang nasional mereka terhadap euro. Dan Bank Sentral Eropa atau ECB, European Central Bank, mulai menjalankan kebijakan moneter tunggal. Namun, pada masa ini, opini publik di beberapa negara seperti Swedia dan Inggris masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan euro. Tahap ketiganya dimulai pada Januari 2002, ketika koin dan uang kertas euro resmi menggantikan mata uang nasional di negara-negara Eurozone. Proses transisi ini berlangsung cepat dan selesai hanya dalam 2 bulan. Dalam waktu beberapa tahun setelahnya, negara-negara seperti Slovenia
Malta, dan Lithuania juga bergabung ke dalam Eurozone. Kemudian kemudian apa saja keuntungan dari euro? Bagi konsumen, mereka tidak perlu lagi menukar mata uang saat bepergian ke negara lain di Eurozone. Selain itu, transparansi harga juga meningkat, sehingga mempermudah konsumen membandingkan biaya hidup dan harga barang di berbagai negara. Bagi bisnis, transaksi menjadi lebih mudah karena tidak ada lagi fluktuasi nilai tukar antar negara. Hal ini tentunya mengurangi resiko dan biaya operasional. Namun, euro juga memiliki tantangan besar. Salah satu kritik utama adalah hilangnya kedaulatan ekonomi. Sebelumnya, setiap negara dapat mengatur kebijakan suku bunga dan nilai tukar sesuai kondisi ekonomi mereka. Namun, setelah bergabung ke dalam Eurozone, keputusan ini diambil secara terpusat oleh Bank Sentral Eropa. Tantangan lainnya adalah perbedaan ekonomi yang signifikan di antara negara-negara anggota. Beberapa negara, seperti Yunani, menghadapi kesulitan besar saat terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2007. Mereka tidak bisa menyesuaikan mata uang ataupun kebijakan fiskal untuk mengatasi krisis secara mandiri yang memperburuk situasi mereka. Kemudian, krisis ekonomi global juga memunculkan krisis utang di beberapa negara Eurozone, termasuk Yunani. Untuk mengatasi masalah ini, European Union melakukan berbagai reformasi, seperti memperkuat Stability and Growth Pact atau SGP yang mengatur batas, defisit anggaran, dan utang publik negara anggota. Uni Eropa juga membentuk European Stability Mechanism. Mekanisme ini merupakan penyelamatan permanen untuk membantu negara-negara yang bermasalah. Selain itu, reformasi perbankan juga dilakukan, di mana Bank Sentral Eropa ditetapkan sebagai pengawas tunggal bagi lebih dari 200 bank besar di kawasan Euro. Sebagai penutup, Euro telah memberikan banyak manfaat ekonomi bagi negara-negara anggotanya, terutama dalam hal mempermudah transaksi dan meningkatkan integrasi ekonomi. Namun, mata uang ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti hilangnya kedaulatan ekonomi dan perbedaan kondisi di ekonomi antar negara. Reformasi yang telah dilakukan Uni Eropa bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan mencegah krisis di masa depan. Tetapi, kita masih harus menunggu dan melihat apakah euro dapat bertahan menghadapi tantangan-tantangan ekonomi di masa mendatang. Kemudian materi selanjutnya tentang kohesi akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan kohesi membangun lapangan bermain yang setara. Nah, yang pertama ada kesenjangan regional, yang dimana Uni Eropa memiliki kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Nah, kesenjangan ekonomi dan sosial di Uni Eropa ini sangat mencolok, terutama antara wilayah utara dan selatan. Negara-negara utara seperti Jerman memiliki tingkat kemiskinan yang rendah atau 4,5%, sementara di selatan seperti Spanyol dan Yunani, angka kemiskinan mencapai 26,6% dan 50% itu di kalangan pemuda. Nah, selanjutnya tujuan kohesi. Tujuan kohesi yaitu untuk mengurangi kesenjangan, membantu negara miskin berkembang, dan memperkuat integrasi. Nah, kebijakan regional Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi disparitas ini dengan menambah proyek untuk meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Namun, meskipun ada upaya tersebut, pendapatannya terus melebar dengan kelompok terkaya tumbuh lebih cepat daripada kelompok di bawahnya. Kebijakan kohesi Uni Eropa bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang setara dan mengurangi dampak buruk ekonomi di antara wilayah-wilayahnya. Next slide. Nah,
Selanjutnya ada dana struktural, yaitu yang dimana yang dimaksud dana struktural yaitu dana utama untuk mendukung pembangunan regional, sosial, dan ekonomi. Kebijakan kohesi bertujuan untuk mendukung pembangunan regional melalui dana struktural dan dana investasi Eropa yang menyediakan pendanaan untuk proyek infrastruktur, inovasi, dan pelatihan. Ini sangat penting bagi wilayah yang kurang berkembang, membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, kohesi berperan krusial dalam mencapai integrasi yang lebih seimbang dan berkelanjutan di seluruh Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada dana lainnya, yang dimana yang dimaksud dari dana lainnya yaitu seperti dana khusus untuk masalah tertentu seperti solidaritas dan penyesuaian globalisasi. Dana khusus yang ditujukan untuk masalah tertentu seperti dana solidaritas yang membantu anggota negara-negara menghadapi bencana alam, dan dana penyesuaian globalisasi yang mendukung pekerja terdampak akibat perubahan ekonomi global. Dana-dana ini berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan integrasi di seluruh Uni Eropa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke penerapan kohesi, yang mana tadi rekan aku udah membahas tentang instrumen kohesi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kohesi ini apa? Kan tadi udah disebutin nih instrumen kohesi, tapi nggak tahu nih kohesinya apa. Nah, jadi teman-teman, kohesi itu adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Misalkan di Indonesia nih di wilayah A dan B. Nah, kalau sesuai dengan mata kuliah ini berarti di Uni Eropa nih, di wilayah Uni Eropa. Jadi antara wilayah A dan wilayah B di Uni Eropa itu bakal diusahakan untuk tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh gitu. Nah, masuk ke bagian sasaran konvergensi. Nah, sasaran konvergensi ini dia tuh akan berfokus pada daerah-daerah miskin pastinya dong ya. Nah, uang dan sumber daya yang dialokasikan untuk meningkatkan pendapatan per kapita itu akan dikasih ke daerah-daerah miskin itu. Jadi daerah yang miskin akan didata, terus nanti dikasih dana bantuan gitu teman-teman. Jadi ini menjadi bentuk dari persatuan moneter itu sendiri, di mana sumber daya itu didistribusikan ke daerah-daerah miskin untuk menstabilkan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kira-kira di Indonesia udah belum ya? Kita lanjut ya. Sasaran daya saing. Nah, untuk wilayah dengan pengangguran tinggi dan penurunan industri. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah dia itu akan berfokus pada daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan industri yang sedang menurun. Misalkan di satu wilayah di Uni Eropa terdapat wilayah industri yang lagi sepi gitu. Nah, ini jadi menyebabkan adanya ketimpangan, yaitu pengangguran yang tinggi, orang-orang yang nggak kerja gitu. Nah, sasaran daya saing ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut, daerah yang miskin ini yang banyak pengangguran, sehingga dapat bersaing dengan industri lain atau dengan wilayah lain. Supaya apa? Supaya pasar tunggalnya ini bisa balance gitu, bisa bersaing dengan baik di pasar tunggal gitu. Jadi nggak cuman pasarnya itu didominasi sama satu wilayah, tapi bisa semuanya ikut dan mencari keuntungan di situ. Nah, ini itu bisa berupa investasi dan infrastruktur, pendidikan, ataupun inovasi-inovasi lainnya yang bisa membantu mengurangi dampak kesenjangan tersebut. Lalu yang ketiga ada mengenai tujuan kerjasama teritorial. Nah, ini itu untuk mendorong kerjasama antar wilayah. Tadi kan udah nih didata siapa yang misalkan wilayahnya yang lagi banyak pengangguran. Nah, setelahnya masuk ke usahanya untuk mendorong nih kerjasama antar wilayah, biar supaya terciptanya keberhasilan kebijakan kohesi dan menciptakan pasar tunggal yang lebih efektif. Kalau misalkan kayak tadi, kalau misalkan cuman wilayah A yang terus-terusan mendominasi, antar kan bakal terjadi makin terjadi ketimpangan yang jauh. Nah, dengan adanya kerjasama, mereka tuh bisa punya
bisa membuat balancing atau kestabilan yang sesuai gitu dengan apa yang mereka inginkan gitu. Lalu kita lanjut ya teman-teman ke slide selanjutnya, itu tentang dampak kohesi. Instrumen udah, penerapan kohesi juga udah, sekarang kita ke dampak kohesinya. Pastikan semua hal ini punya dampaknya ya teman-teman ya. Nah, dampak kohesi itu adalah ada tiga teman-teman, yaitu perdebatan, argumen penentang, dan argumen pendukung. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau misalkan perdebatan ini tuh mengenai dampak dari kebijakan kohesi ini gitu. Jadi efektivitas kebijakan kohesi dalam mengurangi kesenjangan. Jadi yang menjadi dilematisnya itu kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada argumen pendukung ya teman-teman ya. Argumen pendukung yang mana kebijakan ini itu harus berhasil buat meningkatkan pendapatan daerah miskin. Jadi argumen pendukungnya tuh kayak pokoknya tahun ini tuh target kita sekian dan kita harus bisa untuk meningkatkan pendapatan di daerah miskin biar ada dampaknya kan. Nah, ini itu menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kesenjangan dan menciptakan pasar tunggal yang lebih adil. Nah, lalu adapun argumen penentang. Argumen penentang ini berisi pemborosan dan duplikasi sumber daya. Nah, kalau argumen penentang ini teman-teman, kebijakan ini itu jadi menyebabkan pemborosan dan duplikasi sumber daya. Nah, ini itu membuat makna bahwa uang dan sumber daya itu nggak bisa digunakan secara efisien di bagian argumen penentang ini, karena tantangan dalam mengelola persatuan moneter dan kebijakan pembangunan regional itu kan nggak mudah ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau masih ada nih dampak yaitu pemborosan dan duplikasi sumber daya, itu kan berarti adanya ketidakstabilan yang menyebabkan argumen penentang ini muncul gitu. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Oke.